Sistem operasi. Definisi secara umum, sistem operasi adalah sebagai sebuah program yang mengatur hardware dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, bertindak sebagai penghubung antara user dengan hardware, bertugas untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan penggunaan hardware untuk berbagai program aplikasi bagi bermacam-macam user. Sistem operasi adalah software yang bertugas untuk mengatur atau mengontrol manajemen hardware serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi OFIC, aplikasi desain grafis, aplikasi multimedia. Pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda, di antaranya sudut pandang pengguna. Sistem operasi adalah alat untuk mempermudah penggunaan komputer. Sistem operasi seharusnya dirancang dengan mengutamakan kemudahan pengguna dibandingkan menggunakan kinerja ataupun utilitas sumber daya sebaiknya dalam lingkungan multi-user. Sudut pandang sistem operasi adalah sebagai alat menempatkan sumber daya secara efisien. Sistem operasi merupakan manajer bagi sumber daya yang menangani konflik permintaan sumber daya secara efisien. Selain itu juga, untuk mengatur eksekusi aplikasi dan operasi dari input atau output, fungsi ini juga dikenal sebagai program pengendali. Sistem operasi merupakan suatu bagian program yang berjalan setiap saat yang dikenal dengan istilah kernel. Sudut pandang tujuan adalah sebagai alat yang membuat komputer lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Abstraksi komponen sistem komputer. Dari bagian komponen sistem komputer, posisi sistem merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya adalah hardware, software, dan user. Hardware, penyedia sumber daya untuk komputasi yang dapat dilihat secara fisik dan dapat disentuh. Software, sarana yang memberitahukan hardware apa yang akan dilakukannya terhadap hardware. Software disebut sebagai dibagi dua, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang menentukan bagaimana sumber daya digunakan untuk menyelesaikan masalah para user. Sistem operasi sebagai executed machine, perluasan mesin. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah pengguna atau top-down view, dilakukan berdasarkan pada kenyataan bahwa struktur internal sistem komputer dan mesin sangat primitif dan tidak fleksibel untuk pemrograman, terutama untuk proses input output. Sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras. Tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Di sini sistem operasi berperan sebagai penyedia interface yang sesuai berupa perluasan mesin, excited machine, atau mesin semu, virtual machine. Sistem operasi sebagai pengolah seluruh sumber daya. Pendekatan fungsi ditinjau dari arah perangkat keras atau bottom up view. Sistem operasi berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan sebagian sistem yang kompleks. Sistem operasi mengontrol alokasi sumber daya sistem komputer, pemrosesan, memori, piranti untuk berbagai program yang akan memakainya. Sistem operasi generasi pertama 1945-1995, Facundo Bosch belum memiliki sistem operasi dan lebih mengarah kepada perhitungan numerik dalam mekanisme menjalankan sistem operasi. 1955 transistor and batch system, penggunaan batch processing system, yaitu pekerjaan dikumpulkan ke dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Contoh dari sistem operasi ini adalah From Trans Monitor System dan IBM System atau 360. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, penggunaan multiprogramming, multi-user, time sharing, dan spooling. Contoh dari sistem operasi ini adalah Unix. Kepingan silikon kecil yang menggabungkan banyak komponen elektronik membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan terjangkau. Generasi keempat
1980. Adanya penambahan fungsi real-time application, network operating system, dan distributed operating system. Contoh sistem operasi yang sering kita pakai adalah Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, MS-DOS. Pembuatan program sistem operasi menyediakan berbagai fasilitas yang membantu programmer dalam membuat program seperti editor, walaupun bukan bagian dari sistem operasi, tapi layanan ini diakses melalui sistem operasi. 2. Eksekusi program. Sistem harus bisa menload program ke memori dan menjalankan program tersebut. Program harus bisa menghentikan pengeksekusian baik secara normal maupun dalam keadaan error. Deteksi error. Sistem operasi harus selalu waspada terhadap kemungkinan error. Error dapat terjadi di CPU dan memori perangkat keras, input atau output, dan di dalam program yang dijalankan user. Misalnya dengan jalan menghentikan jalannya program, mencoba kembali melakukan operasi yang dijalankan, atau melaporkan kesalahan yang terjadi agar pengguna dapat mengambil langkah selanjutnya. Bagian-bagian sistem operasi. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu boot mekanisme, meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel inti dari sistem operasi. Command interpret atau shell bertugas membaca input dari user. Pustaka atau library menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Driver berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Lapisan-lapisan dalam sistem operasi. Lapisan sistem operasi menurut Tannenbaum dan Modul sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, yaitu lapisan 0 mengatur alokasi prosesor pertukaran antar proses ketika interupsi terjadi atau waktu habis, dan lapisan ini mendukung dasar multiprogramming pada CPU. Lapisan 1 mengalokasikan ruang proses di memori utama dan pada 512 kW ROM yang digunakan untuk menahan bagian proses ketika tidak ada ruang di memori utama. Lapisan 2 menangani komunikasi antara masing-masing proses dan operator konsol. Lapisan ini masing-masing berproses secara efektif, memiliki operator konsol sendiri. Lapisan 3 mengatur paranti input atau output dan menampung informasi yang mengalir dari ke proses tersebut. Lapisan 4 tempat program pengguna tidak perlu memikirkan tentang proses memori atau manajemen input atau output. Lapisan 5 merupakan operator sistem. Proses booting. Proses booting dan sistem operasinya mulai bekerja dengan menginisialisasi semua device beserta drivernya. Urutan prosesnya terdiri dari 6. Pertama, bootloader menjadi image kernel bootload-nya ke memori, kemudian dari memori image kernel tadi dijalankan. Kernel mengenali device beserta driver-drivernya. Ketiga, kemudian kernel mode root file system yang merupakan salah satu langkah penting agar proses-proses lain di dalam sistem Unix dapat dijalankan di dalam sistem Unix. Root file system ditandai dengan garis miring. Selanjutnya, kernel akan menjalankan program bernama init. Program bernama init inilah yang kemudian menjalankan. Proses terakhir yang dijalankan init adalah dengan getty kita mendapat suatu interface untuk masuk username dan password service selanjutnya. Konsep komunikasi dengan peralatan hardware. Setiap peralatan atau hardware yang ingin berkomunikasi dengan komputer membutuhkan device driver atau biasanya berbentuk CD. Device driver umumnya akan dimuat ke dalam ruangan kernel atau kernel specs. Sistem operasi selama proses booting dilakukan atau secara sesuai permintaan. Ketika ada intervensi, pengguna atau memasukkan sebuah perangkat plug atau end-play. Penjadwalan proses. 1. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. 3.
3. Waktu tanggap respon time. Waktu tanggap berbeda untuk A. Sistem interaktif didefinisikan sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response time. Sistem waktu nyata didefinisikan sebagai waktu dari saat kejadian internal atau eksternal sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi disebut event response time. Non-preemptive. Pada metode ini, jika suatu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun operasi lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan prosesor hanya dapat dilakukan jika proses yang sedang berjalan tadi telah berhenti. Metode ini digunakan pada sistem batch dan sekuensial. Preemptive. Metode ini lebih canggih daripada non-preemptive karena sistem operasi dan operasi lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses lain yang sedang running berhenti. Metode ini digunakan pada sistem real time.